Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Kisah Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, tentunya kisah pribadi saya sendiri ya, waktu zaman masih SMP. Sebelum saya masuk ke dalam ceritanya, tolong bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berkah selalu, rezeki mengalir, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ceritanya. Dan inilah kisah misteri malam ini. Cekidot. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ini cerita saya waktu saya masih SMP ya. Kurang lebih kelas 2 SMP. Teman-teman saya ini teman sekampung ya. Namanya Ilham, Agus, dan Dede. Dan ada satu cewek. Kita berlima ini semuanya satu kelas ya. Orang-orang sekolah bilang kita itu seperti Meteor Garden, 4 cowok dan 1 cewek. Tahu kan filmnya Meteor Garden? Tapi bukan itu ya ceritanya. Jadi Dede, Ilham, Agus, dan saya ini berangkat sekolah selalu bareng-bareng. Dan waktu zaman dulu, waktu saya masih SMP, itu jarang sekali anak sekolah pergi memakai motor ya. Pasti semuanya jalan kaki. Nah, rumah si Agus ini rumah yang paling dekat dengan jalur yang kita lalui untuk sekolah. Dulu kita selalu jalan melewati hutan bambu. Dan yaitu rumah si Agus itu yang paling dekat sama hutan bambunya itu. Saya sama Ilham masih satu jalur dan Dede beda jalur. Dan rumah si Agus ini selalu jadi titik kumpulnya ya, titik kumpul kita berempat itu. Dan yang paling menyebalkan dari Agus ini ya, kadang-kadang kalau kita udah datang nih samperin ke rumahnya, itu selalu dalam keadaan yang belum siap. Kadang dia lagi mandi lah, kadang dia lagi dandan lah, kadang ada yang lebih parah, dia lagi main gitu kan, sampai di samperin sama ibunya itu. Nah, suatu ketika saya dan Ilham berangkat ke rumah Agus, dan di rumah si Agus itu sudah ada si Dede tentunya ya. Lagi ngobrol ngalor ngidul, si Dede ini celetuk tiba-tiba menawarkan kepada kita berdua ya, mau nggak ngelihat jin mata satu, khodam yang selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi. Lucunya kita tuh mau aja ya kan, campur takut, mau, sama penasaran. Karena Dede bilangnya itu khodam yang selalu menemani kita kemana-mana. Kita bisa melihat pas waktu mandi aja. Tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah jin mata satu. Dengan perasaan tegang tentunya ya kan. Dengan perasaan tegang
saya memberanikan diri terlebih dahulu untuk mencoba melihat jin mata satu itu. Dan Dede sama Agus menarik saya dong ke dapur, karena bagi teman-teman atau karena bagi orang yang belum melihat jin itu nggak boleh dulu lihat sebelum saya melihat. Jadi saya masuk ke dapur itu, saya sendiri, Dede dan Agus. Dan Agus sama Dede ini tentunya udah tahu ya, udah tahu jin mata satunya seperti apa, makanya mereka masuk berdua. Nah, nunggulah si Ilham ini, nunggu giliran. Dengan seperti biasa ya, dengan mungkin dengan konyolnya ya, dengan bacaan-bacaan apa gitu kan. Saya waktu nggak ngerti, saya disuruh jongkok sambil dibisikin, pokoknya apapun yang kamu lihat jangan terkejut secara berlebihan. Kalau saya terkejut secara berlebihan itu bisa fatal katanya. Si jin mata satu itu bisa menyemburkan sesuatu yang berakibat bau seumur-umur kepada kita. Tambah tegang dong ya kan. Aduh, gimana ini, terusin apa jangan ya, udah kepalang kan, udah kepalang sama penasaran juga, pengen lihat. Ya udah, dengan perasaan takut campur aduk, pokoknya campur aduk semua, jongkok. Saya dengan bacaan saya ya, dengan bacaan apake itu yang saya apal, saya jongkok, tutup mata dan nunggu aba-aba dari Dede. Kalau Dede bilang buka, saya buka. Kalau Dede belum bilang buka, ya jangan gitu kan. Dengan saya menutup mata seperti ini, dan dihitunglah sama Dede ini. Pada hitungan 1, 2, 3 langsung saya buka sambil terkejut, saya sambil teriak astagfirullahaladzim. Gila, tahu gak apa yang gue lihat di depan ini? Pantat ayam, cok. Ternyata jin mata satu itu adalah pantat. Gila, parah. Dan yang dilihatin itu mending pantat orang ya, ini pantat ayam, set, parah itu. Saya udah tegang-tegang sambil lihat, udah sambil teriak astagfirullahaladzim, ada lucunya, ada gokilnya. Pantat ayam, dan gue nggak tahu tuh dari mana idenya tuh bisa kayak gitu. Setelah udah melihat kayak gitu kan, yang tadinya serem jadi lucu, ditambah si Dede sama si Agus kan ngakak gitu kan, ngelihat gua terkejut ngelihat pantat ayam. Aduh, parah. Nah, setelah gua tahu ya kan, sekongkol lah gua sama Dede sama Agus ya kan untuk kerjain si Ilham ini ya. Target berikutnya panggillah Ilham, sama kayak gitu kan, sambil ditegang-tegangin gitu kan, inilah inilah. Dan si Ilham ini mending pakai pantatnya si Dede ini, kalau saya kan pakai pantat ayam. Nah, Ilham pun terkena jebakan Batman mereka ya kan. Dan akhirnya kita berempat tuh ngakak bareng gitu. Nah, kita nyampe sekolah nih, udah nyampe sekolah. Nah, di sekolah kita cerita nih ke anak-anak nih, kita pengen tuh ngulangin kejadian yang di rumah si Agus itu kan kepada anak-anak, pada teman-teman yang di sekolahan. Kata dia, siapa yang mau ngelihat jin mata satu? Ayo, siapa yang berani? Kan gitu. Sambil nggak percaya kan anak-anak bisa ngelihatin jin mata satu.
saya pun ikut ngomporin anak-anak. Oh iya, sambil meyakinkan kan, ya saya juga pernah melihat diliatin sama Dede sama Agus gini-gini ya, nyeritain yang diceritain ke saya itu bahwa jin mata satu itu adalah khodam kita, adalah jin yang selalu menemani kita kemana-mana. Oh, penasaran dong anak-anak, ada yang penasaran, takut, pokoknya apa yang dia rasain sama kayak yang saya rasain ya waktu belum tahu. Nah, tibalah waktu istirahat, kita itu ngelakuin hal kayak gitu itu di WC ya, di WC sekolah. Ada tuh empat orang lah yang berani gitu lah, memberanikan diri karena penasaran juga kan. Saya lihat tuh mukanya satu-satu teman anak-anak itu tuh, ada yang tegang, ada yang mukanya merah, ada yang harus dipaksa-paksa dulu. Nah, singkat cerita, 1, 2, 3 orang udahlah, udah terkena jebakan Batman kita semua ya. Akhirnya kawan itu ngakak pada ngakak semua itu. Dan ini yang terakhir namanya Jamal. Wah, kita kan berlima tuh semuanya kan udah pada tahu nih, sambil dikompor-komporin, dipanas-panasin, ditakut-takutin. Nambah panas dong, nambah takut si Jamal ini, mukanya nambah merah, nambah penasaran dengan rasa takut juga, nggak mau tapi nggak mau. Jadi gimana sih, pokoknya kayak gitu dah, dipaksa lah si Jamal ini buat ngelihat kayak itu. Biasa kita ceritain dulu bahwa jin mata satu itu gini gitu kan, dengan tegang sambil jongkok, tegang ini. Nah, parahnya ini si Jamal ini diliatin sama pantat teman saya yang yang hancur. Bisa dibilang pantatnya korengan. Ya, dan akhirnya kita pun ngakak bareng ya kan, jin mata satu yang sangat fenomenal pada waktu itu. Teman-teman, segitu aja ya cerita atau pengalaman horor plus lucunya ya waktu zaman saya sekolah. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata yang tidak pantas yang keluar dari mulut saya, karena ini hanya sebuah hiburan saja. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport. Sekali lagi mohon maaf bila ada nama ataupun kata-kata yang tidak pantas ya yang keluar, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.